Ya, jadi ini sudah di kelas ya, sudah ada proyektornya, ya, sudah ada proyektornya. Teman-teman kalian juga sudah 5 orang ya, 5 orang. Mudah-mudahan nggak mati ya, tuh ya. 5 orang ya, itu kelihatan nggak? Kelihatan ya, 5 orang ya, 5 orang. Ya jadinya kelas offline yang paling rame baru 2 kali ya, baru 2 kali tapi paling rame gitu jadinya. Seperti itu ya. Kemarin cuma 2 orang ya, karena cerah juga ya. Kalau mungkin sekarang hujan mungkin nggak seramai ini gitu mungkin ya. Ada ya. Itu ya, jadi hari ini cerah ya. Oke, oke. Eh, apa lagi ya? Oke, jadi ini ya hari ini kita coba jelasin konsep yang perlu kalian pahami gitu ya. Kalau yang mana dia sih? Hmm, nggak ada ya. Itu ya. Oke, coba kita ini ya. Eh, Mana dia? Sun paralel ya. Sun paralel ini kita coba ya. Selalu hilang ya setiap di lock out. Oke, tunggu ya. Ini deh kalau misalnya apa namanya pakai pakai proyektor tuh kurang nyaman ya, kurang nyaman karena ya seperti ini. Apa namanya layarnya lebih kecil. Habis itu tunggu ini masih loading PowerPoint. Biar ini, biar apa namanya pas full screen aja ke sana. Oh ya, oke. Oh. Nah, sekarang baru nyaman ya. Apa sih ini? Tak ada close. Ya udah. Ini deh masa masa tenggang nyiapin slide ini yang lama ya. Kalau misalnya. Oke, itu ya. Jadi kita coba ini apa namanya? Kenapa jadi kecil gini ya? Support point. Ya, ini cukup ya. Oke, jadi ini ya saya jelasin dengan cepat ya, oke, dengan cepat aja. Oke, jadi apa namanya pemrosesan paralel ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa menjalankan satu script itu dengan eh, banyak pemrosesan gitu ya. Script yang sama, ya, fungsi yang berbeda ataupun sama itu dijalankan
dengan prosesor yang beda gitu ya. Prosesor yang beda ini artinya bisa satu prosesor yang multi core ya, bisa berperan secara paralel ya, ataupun banyak komputer yang dihubungkan jadi satu superkomputer ya, memproses satu script untuk memproses data yang besar dengan script tersebut dan bisa membagi kerja berdasarkan konsep lebih tepatnya sebenarnya pipeline ya, pipeline tapi supaya gampang pemahamannya kita sebut paralel gitu ya. Itu ya jadinya ini definisi ya kurang lebih apa namanya bisa ini ya membagi kerja ya, kalau dibikin komiknya kurang lebih kan ini ya, kalau ada 4 kerja ya, satu orang ngerjain berarti kerjanya tugasnya dikerjain satu-satu kan ya. Misalnya ada 4 soal gitu, jawab 4 soal ini gitu. Pasti dijawab satu-satu kan satu orang ya. Tapi kalau soal itu dikerjain 4 orang kan masing-masing kerjain satu soal selesai barengan ya. Siapa yang berpikir paling lambat itu selesai waktu selesainya kan ya, kurang lebih ya. Itu jadinya ini bisa dibagi kerja gitu ya. Kalau dibagi ada 4 kerja ya 4 orang bisa ngerjain. Nah, itu konsep pemrosesan paralel ya. Jadi pemrosesan paralel ini adalah berhubungan dengan antrian ya, antrian. Jujur saya tadi sebelum ke sini saya ke Lotte dulu gitu ya, ngantri minyak goreng. Ya, itu ya. Jadi gimana kalau kasirnya cuma buka satu gitu ya, dan ada 3 orang yang mau belanja ya. Jadinya waktu pemrosesannya kan waktu 3 orang itu ya, 3 orang itu kan ya. Jadinya kalau satu dan orang-orang kan beda-beda ya, mungkin ada yang belanjanya satu keranjang belanja besar, ada yang cuma satu keranjang tenteng ya, macam-macam. Totalnya adalah tambahin waktu pemrosesan 3 itu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya itu 3 kasir yang buka gitu ya, 3 kasir yang buka, waktu pemrosesan adalah yang belanjanya paling banyak, itu dia gitu ya. Jadi kalau 3 kasir buka dan ada 3 orang yang mengantre diproses masing-masing kasir, waktu pemrosesan dari semua transaksi adalah siapa yang belanjanya paling banyak ya waktu itu gitu ya. Jadi maksimum daripada T0, T1, T2 gitu ya. Nanti kuis keluar jangan mikir ya jawab ini. Itu ya kalau diproses paralel berapa efisiensinya gitu ya, bisa dihitungnya nanti ya. Kayak gitu ya. Nah tetapi sebenarnya ini tidak serealistis ini gitu ya. Sebenarnya ya apa namanya pada kenyataannya ya tidak semulus ini hitung-hitungannya gitu kan ya. Tapi itu di luar mata kuliah ini gitu ya, di luar mata kuliah ini. Nanti kalau kita nanti uji waktunya gitu ya pakai Python itu bisa sebelum function kita set waktu, setelah kita set waktu kurangi waktunya gitu. Kadang yang ini lebih cepat gitu ya. Karena kalau kita diproses di laptop gitu ya, kalau diproses di server ya, server yang benar-benar tidak ada GUI-nya gitu ya, nggak ada graphical user interface-nya, benar-benar digunakan untuk memproses saja gitu ya, jadinya text base ya, text base ya benar-benar bisa jalan ini gitu ya, bisa jalan seperti ini ya, seperti itu juga ya. Jadi ini memaksimalkan memori prosesor ya, kurang lebih ya di sini ya. Itu. Dan yang utama nanti ya, nanti di bagian script saya jelasin kenapa kalian harus pakai pemrosesan paralel ketika kita berurusan dengan library ya. Library, nanti saya jelasin gitu ya. Apa namanya, ketika diparalelkan library cuma di load di satu memory location itu ya, nanti saya jelasin. Oke, jadi apa ya, di sini itu kita tidak hanya membahas membagi tugas 3 gini gitu, bukan ya, bukan nggak sesederhana ini ya. Kalau kita cuma bahas ini ya, bahas ini satu pertemuan selesai, satu pertemuan selesai ya. Nah, tapi kita nggak bahas ini ya, nggak bahas ini toh gitu. Tapi kita gimana setelah diproses
tiga tiga cabang gitu, nanti disatukan lagi dicabangin gitu ya. Misalnya untuk melakukan pengurutan harus disatukan lagi datanya gitu misalnya. Nah itu yang namanya pipelining ya, kayak merancang sebuah pipa gitu ya di sana ya, gitu ya. Jadi kita kurang lebih di sini sebenarnya pemrosesan pipeline ya. Sebenarnya tapi bahasa universalnya karena yang menonjol adalah paralel, jadinya paralel gitu ya, gitu ya. Jadinya nanti ada instruction pipeline ya yang berhubungan dengan CPU ya. CPU ini fungsi yang digandakan nanti sana ya. Itu ya nanti jadinya ada load memory sampai di titik sinkronisasi ya. Kurang lebih nanti kita akan bahas ini di bagian ini ya, broadcast dan send and receive ya lebih detailnya. Terus grafik pipeline ya kenapa apa namanya dunia gaming atau dunia 3D gitu ya, metaverse bisa lah gitu ya. Apa namanya itu berkaitan erat dengan parallel processing ya karena apa namanya dunia 3G itu ini ya apa namanya grafik itu meload ini ya apa namanya proses yang kecil-kecil dan banyak gitu kan ya jadinya misalnya apa namanya dalam satu area itu ada 3 orang ya 3 orang itu 1 orang itu mungkin sekian juta tekstur gitu kan ya misalnya itu dan itu ada gerakannya kayak gitu kan ya itu semua harus diproses secara paralel ya untuk ini ya makanya graphical processing unit itu berkaitan dengan ini ya tapi GPU ini nggak cuma dipakai untuk ini ya nggak cuma dipakai untuk gaming aja ya tapi untuk apa namanya machine learning gitu juga ya machine learning terus juga yang pokoknya semua proses yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya memproses data yang besar tapi banyak gitu ya kayak gitu kalau lebih itu ya begitu pula yang populer sekarang ini ya cryptocurrency ya cryptocurrency itu juga sangat berkaitan dengan pemrosesan paralel ya jadi mungkin sebagian sudah ada yang paham cryptocurrency itu apa, gitu. Mungkin ada yang enggak gitu. Mungkin saya jelasin dengan bahasanya saya. Itu kurang lebih uang yang bisa kita buat sendiri, tapi untuk membuatnya itu memerlukan resource komputasi yang tinggi ya. Jadinya itu kan apa ya, emas itu siapa sih yang menentukan harganya kan gitu ya. Itu kan karena ada yang berminat beli emas 1 kilo seharga sekian, makanya nilai jualnya sekian gitu ya. Suatu saat kalau batu biasa itu langka gitu ya, itu juga bisa berharga gitu kan ya. Makanya cryptocurrency kan ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada apa lagi gitu ya, macam-macam ya saya, macam-macam ya. Terus yang kalau untuk penelitian ada Raspi Coin gitu ya, Raspberry Pi Coin gitu misalnya itu ya. Ada juga untuk simulasi aja gitu ya untuk ini. Tapi itu bisa dijual juga kalau ada yang mau minat gitu kan ya. Makanya selalu kalau dunia cryptocurrency itu atau apa namanya crypto mining itu berkaitan dengan berapa listrik yang digunakan, berapa uh, waktu yang digunakan dan berapa jumlah yang dihasilkan gitu kan ya. Jadi itu benar-benar bisa offline juga ya bikinnya, offline juga bikinnya nggak perlu internet. Ya tapi perlu resource komputasi yang tinggi. Jadinya harga dari Bitcoin itu sebenarnya harga dari komputasinya itu logikanya tapi kembali lagi ke ini ya apa namanya harga peminatnya gitu kan ya sama kayak kalian nyari batu yang bentuknya langka gitu kan ya kalau ada yang mau beli itu 1 miliar ya harganya 1 miliar gitu kan ya tapi kalau nggak ada yang minat ya nggak gitu sama kayak lukisan abstrak gitu seperti itu versi ini ya pemrosesannya gitu kan ya selain itu kan juga sekarang lagi populer NFT gitu ya bagi yang hobi seni gitu ya bisa apa namanya ini ya lukisan abstrak atau foto selfie-nya gitu ini ya kemarin ada yang sampai laku berapa gitu ya saya baca di Naija kan nah gitu. Kayak gitu ya ya itulah kurang lebih dunia ke depan ya gitu sekarang lagi mahal ya
lagi mahal gara-gara orang lomba mining ya. Termasuk Raspberry Pi ya juga. Raspberry Pi di IoT nanti kalian ketemu. Nah itu komputer kecil ya itu juga kalau diparalelkan bisa ngalahin GPU ya. Apa kemampuannya itu juga dari 700.000 jadi sekarang 2 jutaan gila ya. Untung saya punya 5 di rumah. Tapi nggak mau saya jual ya. Itu aset. Ya, terus software ya di sini ya. Itu juga ya Unix ya, Unix sistem yang sangat berkaitan dengan parallel processing ya. Jadi Android ataupun iOS basicnya adalah Unix ya, Unix ya. Linux dan Mac OS juga Unix ya. Windows ya Windows. Apa namanya? Makanya Windows Phone ini ya, Windows Phone kalah ya. Kalau karena apa namanya? Kalau smartphone itu kan bekerja paralel. Jadi kalau smartphone kan minimal quad core ya. Minimal quad core kan ya. Apa namanya? Karena dia berfungsinya untuk ini ya, apa namanya? Bukan untuk eh, kerja yang berat, tapi kerja yang ringan-ringan, tapi banyak gitu kan ya. Tapi pakai main gaming juga bisa ya di mungkin ini ya, apa namanya? Dimatiin semua gitu kan ya kalau mau maksimal ya. Ya, kayak gitu kurang lebih. Ya, itu ya jadinya ada ini ya juga untuk HTTP ya, HTTP pipelining ya. Ya kurang lebih ini untuk melayani berapa konsumen gitu ya, berapa yang akses gitu ya, berapa yang akses terus bisa dibagi-bagi gitu kan ya. Tapi ini berhubungan dengan client server ya. Kalau client server seperti kalau zaman sekarang kan zaman cloud ya. Cloud jadinya inilah nanti ya apa namanya mata kuliah pilihan mungkin akan diadakan cloud computing sama grid computing itu menarik juga sebenarnya. Jadinya pemutusan paralel ini kalau dari perspektif saya persilangan antara pemrograman sama ini ya apa namanya pengenalan shell script nanti ya kurang lebih ya itu. Jadinya kita nggak bisa lepas daripada menjalani shell script juga dalam ini gitu ya kurang lebih itu ya. Dan ini yang nanti apa namanya bisa tanya kakak kelasnya juga kalau PSTI ini ya kerjasama dengan Microsoft ya apa namanya untuk Azure ya Azure Cloud ya apa namanya untuk sertifikasinya itu nanti free ya untuk mahasiswa ya free. Dan tahun lalu ini ya PSTI Unram se-Indonesia yang paling banyak lulus ya yang paling banyak lulus ya luar biasa ya Pak ya kakak kelas kalian ya. Gitu. Dan berhubungan dengan cloud computing, jadinya sekarang kalau nggak bisa cloud computing, ya rugi gitu ya. Kayak itu ilmu yang wajib sekarang ya, wajib ya. Itu. Ya, karena nanti mungkin kalian nggak perlu keluar negeri, tapi bisa kerja di luar negeri gitu ya, kalau berbasis cloud ya. Oke, itu saja ya kurang lebih ya nanti ini dipelajari gitu ya. Nanti juga ini kurang lebih jaga ya. Bisa saling mengisi gitu ya, saling mengisi. Terus kan memorinya ya. Itu ya kurang lebih materi yang ini ya konsepnya apa namanya selanjutnya ini ya kita uh, ya ini udah ini di bengkap dua. Oke, kita bahas slide yang harus pertemuan ini gitu sekilas juga gitu ya. MPI itu apa gitu. Di sini sudah install MPI nggak semua. Udah ya, udah tidak kesulitan ya kalau ini ya. Dari Anaconda ya, tinggal jalani script aja kan ya, jalannya tinggal install MSMPI-nya. Kalau untuk yang Windows ya, habis itu tinggal install library Python-nya jalan ya. Oke. Jadi open source ya, bisa pakai OpenMCM, bisa ICH gitu. Ini kalian ngerti MPI nggak akan rugi ya, nggak akan rugi karena ini multi bahasa pemrograman ya. Nggak cuma di Python ya.
Kalau di kampus lama, saya ngajarnya pakai bahasa Jawa ya, Java maksudnya. Java ya, Java. Kalau di sini baru pakai Python ya. Kalau ada yang gampang, nggak pakai yang susah kan gitu ya maksudnya ya. Dan Python ini juga salah satu bahasa programan yang paling banyak digunakan di cloud ya. Jadinya saya dikit-dikit ngomong cloud nih sore gitu. Tapi karena ini sekarang zaman now banget gitu ya cloud ya. Jadinya kalau saya sekarang ditanya beli server apa nyewa cloud, saya milih nyewa cloud ya, jauh lebih ini ya. Dan sekarang kan kalau semakin banyak orang nyewa cloud gitu nanti buka cabang di Indonesia kan lama-lama gitu ya. Sekarang masih di Singapura aja cabang cloudnya rata-rata. Sebenarnya ke sana ya. Daripada bangun dari nol, mending kerja sama sama ini kalau saya milihnya gitu ya depannya. Jadi ini kan single core ya. Kalau single core itu ini yang konsep yang penting ya. Apa namanya CPU sama memori gitu kan ya. Masing-masing ada memorinya gitu ya di sana ya. Apa namanya itu di share lewat network ya. Tapi kalau multi core ya seperti ini CPU-nya banyak, memorinya ada masing-masing. Seperti itu ya. Itu. Sebenarnya kita pinginnya sampai ini ya sampai membuat jaringannya gitu ya jaringan. Tapi menurut saya daripada itu lebih baik kita belajar aplikasi nyatanya kayak web scraping ya, terus computer vision sama machine learning gitu ya lebih lebih enak gitu kayaknya. Karena gini, misalnya kita bisa install Linux ya, install Linux untuk melakukan pemeriksaan paralel dengan banyak virtual gini ya, virtual OS gitu misalnya. Itu terlalu berat dan malah jadi mata kuliah sistem operasi lagi gitu kan. Ribet ya. Jadinya itu juga ketika kalian nyewa cloud apa namanya environment untuk pemeriksaan paralelnya sudah tersedia gitu. Kalian tinggal ngoding aja gitu ya. Ngoding. Jadinya kita pakai yang lebih dipakai di kerja aja gitu ya, sama ada bayangan untuk TA juga gitu ya. Kurang lebih ini ya untuk di ini Linux dan ini ya. Kalau untuk Windows videonya udah saya buat ya sana ya. Gitu ya. Kalau saya ini ya apa namanya dari zaman kuliah ini ya apa namanya tidak berhenti pakai OS Windows saya ya. Tapi sekarang malah jadi pelanggan Microsoft Azure juga gitu ya. Itu karena ada Linux juga. Ya. Oke, itu jadinya itu ya kurang lebih ya tentang teori ya. Sekarang kita masuk ke pemrograman ya. Oke, ya. Sambil Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk teorinya ya. Apa namanya baik itu yang di kelas ataupun di online silakan ya. Ya, jadi pas ya slide-nya ini ya. Untuk sampai pertemuan sekarang yang kalian harus pahami adalah ini ya kurang lebih ya. Template ini ya, template ini. Ya. Bagi yang sudah buka script minggu ini ya, mungkin sudah dapat lihat ya ini ya. Di halaman ini yang penting ya. MPI exec ya, min n ya, 4 Python ya. Terus nama filenya nih mengganggu aja nih. Ya, ya, gitu ya. Script ya. Jadi kalau kalian mau pakai Java, tinggal ganti aja Pythonnya pakai Java. Terus apa namanya nama filenya nanti .java gitu ya, kayak gitu. Sesederhana itu ya. Jadi minus n 4, ya, minus n 4, 4 itu apa gitu ya. Itu yang penting ya nanti. Ya nanti kita langsung jelasin di script. Ya. Ini lama banget ya. Jadi kita jalaninnya bisa dari sini ya. Mobilnya lama. Ya, bisa boleh pakai Jupyter Lab, boleh pakai Jupyter Notebook ya. Jadi, sorry, belum ke share ya, belum ke share. Mana dia? Oke, ini ya Anaconda Navigator ya.
Bisa pakai Jupyter Notebook, bisa pakai Jupyter Lab ya. Kalau ini diklik ya nanti buka browser defaultnya kalian ya Pak. Gitu. Ya. Ya. Selain itu juga bisa jalani lewat terminal juga gitu ya, misalnya kayak gini ya. Apa namanya, kalau pakai ini kelebihannya kita bisa ganti directory gitu ya. Kita CD ya, change directory ke yang langsung script yang ada API-nya. Terus jalani Jupyter Notebook-nya lewat ini gitu. Kalau misalnya kita remote server biasanya pakai gini ya script-nya ya. Nah, itu masih kepake ya sampai sekarang ya model yang gini-gini itu untuk di cloud computing ya nanti. Ya sambil nunggu ini Google Chrome. Ini laptop saya udah agak lama, jadinya agak lambat ya. Udah kelihatan kan? Lambat sebelum jalan. Harusnya tadi nggak saya tutup ya. Masih, oke baru jalan. Itu ya, jadi jalan seperti ini ya. Python basic sama MPI basic. MPI hello kali ya. Masih login. Nggak tahu akhir-akhir ini lambat sekali ya komputer saya. Sampai gini wait. Kalau bikin video gitu cepet ya. Kayak apa itu? Oke, ya. Jadi saya jelasin script Python-nya sekilas ya. Walaupun sudah ada video penjelasannya, saya refresh saja ya. Oke, ya jadinya ini ya, apa namanya, kalian udah belajar C++ kan ya, kayak ya, udah ya. Ya, jadinya enak ya Python ya, nggak ada integer gitu ya, nggak ada double, nggak ada apa namanya char, kotak, panjang karakternya harus ditentuin dulu gitu, ya nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada kayak gitu, jadinya suka-suka kita isinya apa ya, isinya apa. Jadi bisa dijalanin ya ini ya. Tapi setelah dimatiin ini ya, apa namanya, jalani aja lagi gitu ya. Dan hasilnya kurang lebih muncul gitu ya. Nah, ini yang nanti saya mau jelasin ya. Apa namanya, ketika kita menggunakan MPI ya, dan kita mau memproses suatu data itu menggunakan pemrosesan paralel gitu ya misalnya, atau data yang beda. Kalau kita jalani 3 script, berarti library-nya itu di-load oleh 3 script, library-nya itu disimpan di memory location yang berbeda di RAM. RAM-nya cepat penuh, gitu ya. Itu dia. Ya, itu juga kenapa Linux itu lebih ringan daripada macOS, lebih ringan daripada Windows gitu, karena dia kan repository ya, install ini ya, install softwarenya ya. Jadinya kalau misalnya kalau operating system yang komersil, biasanya aplikasi yang sebenarnya menggunakan library yang sama, dia
beda library-nya gitu karena beda perusahaan gitu kan ya. Tapi kalau di sistem open source dia bisa share library yang sama gitu ya, dan lebih cocok juga diterapkan untuk pemrosesan paralel juga. Makanya kalau ini ya, kalau operating system yang banyak digunakan oleh user desktop adalah Windows gitu ya. Tapi kalau di server, yang paling banyak adalah Linux ya. Yang paling banyak adalah Linux karena apa namanya, untuk efisiensi paket ya, paket software itu jauh lebih bagus Linux ya, open source. Karena ketika open source semua menggunakan library yang sama gitu ya, sehingga tidak ada redundansi dari library yang sebenarnya sama gitu ya. Kayak misalnya di Android aja banyak sekali redundansi library ya, misalnya apa namanya, misalnya kalian install lebih dari dua editing foto gitu ya. Di sana ada yang sama-sama menggunakan library misalnya GTK, atau menggunakan library apa namanya Image Magic gitu misalnya, masih dipakai sana gitu, itu di load terpisah gitu kadang-kadang ya. Makanya kalau kalian sempat nyoba Linux, install softwarenya kecil-kecil banget gitu kan ya. Beda sama macOS atau Windows gitu ya. Sananya. Itu ya. Apa namanya? Jadi cara ngimpornya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita banyak menggunakan library ya di web scraping, apa namanya, ataupun di computer vision ya. Jadinya menggunakan library itu bukan hal yang salah ya, tapi hal yang menurut saya efisien gitu ya. Kalau sudah ada orang yang membuat, untuk apa kita mengulang hal yang sama gitu loh. Itu ya sebenarnya. Di sana juga saya ini ya, apa namanya, yang ini. Oke, jadi untuk membuat array dengan otomatis dengan range tertentu sudah saya jelasin juga ya, sangat sederhana ya, sangat sederhana. Di dalam array-nya bisa dikasih kita for ya, for i in range ya sana ya. Mulai dari 1 berakhir di 100, nambahnya 2 gitu ya. Kalau ini misalnya kita ganti 6 gitu ya, tentunya 1 sampai 100 dibagi 6 gitu ya. Kalau ini isinya 50 kurang lebih, ini berarti isinya bagi 6 berapa gitu ya. Ya, kalau disuruh ngitung cepat saya lemah. Ya segini lah, dikit ya, berkurang gitu ya. Nambahnya banyak ya. Seperti itu ya. Jadi kapan kita gunakan ini gitu kan ya? Sering sekali ini ya, apa namanya? Ini saya mungkin banyak yang related juga gitu, atau enggak saya enggak tahu ya. Kalau saya dulu waktu baru S1 ya, baru masuk kuliah S1 itu, baru awal belajar pemrograman itu, kan hitung-hitungan semua ya contoh-contohnya. Ini dipakai kapan sih gitu kan? Itu yang bikin kita malas belajar programming kan kadang-kadang. Nah, itu juga kurang lebih ini ya, nanti saya jelasin di sini ya, jelasin di setelah UTS ya, web scraping, komputer. Coba kita bahas aplikasi yang lebih kebayang nanti dipakai di dunia kerja itu kayak apa gitu ya sana ya. Dan ini juga akan kepake banget ya model bikin ini ya untuk machine learning gitu misalnya ya. Di machine learning itu kan ada parameter ya, misalnya parameter itu ya dicoba parameternya dari 1 sampai 100 gitu misalnya, ya pakai kayak gini gitu. Ini kepake kok, bener-bener ya berguna ya. Gitu ya. Sebenarnya juga waktu SMA itu kan pelajaran matematika tuh membosankan. Itu kadang-kadang karena contohnya tuh aneh-aneh gitu ya. Misalnya Pak RT beli semangka 1 truk gitu. Ya, apa namanya itu kan ya. Coba disuruh apa yang lebih aplikatif gitu, misalnya mengukur luas ruangan gitu kan, misalnya mau masang lampu gitu misalnya kan ya, lebih lebih ini ya, apa namanya, kalau misalnya di ruangannya sekian mau masang lampu neon yang panjangnya sekian bisa muat berapa lampu gitu kan, lebih ini ya sebenarnya berguna kalau kalian mau bangun rumah nanti gitu kan ya, misalnya kenapa nggak ini ya, nggak ngasih contoh yang lebih simpel gitu kan ya. Itu kurang lebih ya, ini ya. Itu juga saya ngalamin ya. Ya, ya. Ini ya untuk memproses. Jadinya kalau misalnya di Java kan agak susah ya. Jadinya kita harus dapetin size array-nya dulu, baru di looping kan itu ya. Kalau ini sama kayak PHP ya. Nanti kalian belajar PHP juga di pemrograman web kurang lebih ini ya. Apa namanya?
ada fungsi for each namanya, gitu. Kurang lebih sama kayak gini dan sangat berguna banget ya untuk ini ya. Jadi kalian kurang lebih nanti kalau belajar PHP mau nampilin isi database gitu, misalnya pakai konsep kayak gini juga gitu ya, bisa itu ya. Dibikin sosmed kayak gitu misalnya atau bikin ke Instagram itu juga kurang lebih query ke database tampilkan gitu, lebih sama kayak gini juga ya. Terus append sama extend ya, nanti ditonton videonya bedanya apa ya. Untuk kalau mau manggil anggota dari 0 sampai 5 gimana gitu kan misalnya di sini ya. Ini misalnya itu ya, misalnya kalau 3 sampai 5 gitu misalnya ya dapatnya ya cuma 2 ya. Cuma 2 ya. Itu ya. 3 dan 5. Ya, 3 dan 5 intinya ini ya, 1, 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3 ya, 4 berakhir di 5 berarti 19 sama 25 aja. Itu ya cara lihatnya ya. Jadi mulainya dari nol ya selalu ya kalau di dunia IT ya. Dunia pemrograman itu mulai dari nol jadinya jadi pegawai SPBU gitu ya. Mulai dari nol ya gitu. Ya. Oke, ini ya script yang ini nanti lihat di penjelasan videonya ya. Kurang lebih ini adalah gunanya untuk membagi ya, membagi menjadi berapa bagian gitu ya di sini ya. Ini nanti cikal bakal di MPI yang akan kita jelasin selanjutnya ya. Oke. Nah kita langsung sekarang loncat ke MPI. Sebelumnya ada pertanyaan nggak sampai sini untuk Python basic ya? Oke. Jadi tinggal jalanin ini ya sama install MS MPI-nya ya. Ada di Anaconda kan ya, sudah ya ketemu ya semuanya. Mudah-mudahan ini ya udah pinter-pinter lah gitu ya. Apa namanya kalau saya dulu ke kelas itu ada yang menjelang UTS baru bilang belum ngumpul karena belum install MPI gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan di sharing aja di WA ya. Kalau misalnya ada yang masih kesulitan install MPI. Ya. Jadi ini jangan dijalanin ya bagian ini. Tapi kalian simpan di MPI Hello ya. Ya, MPI Hello jadi caranya ya kurang lebih ini ya. New nggak ada ya. Di sini ya, di sini ya. Di sini bagian bisa juga manual ya, manual lewat Explorer ya, Windows Explorer ya misalnya kalau yang Windows. Oke, itu mengganggu ya. Apa di teks ya, teks gitu kan ya. Teks artinya ini ya, ini kenapa sih nggak mau hilang? Ini kan ya, copy paste ya. Itu ya habis itu ini ya kita rename ya, rename misalnya test.py gitu ya. Itu berubah warna gitu. Kayak gitu ya caranya ya. Setelah itu baru bisa kita ini ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba jalanin ini gitu kan ya. Ini coba kita mulai dari 4 dulu. Ya, 4. Ini ya, itu ya. Jadinya di sini ini ya. Apa namanya? Jika nol ya, maka cetak saya bos ya. Else sisanya adalah saya anak buah nomor sekian ya dari total sekian ya. Jadi com.rank ini adalah dia